Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan jeleknya, senantiasa melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan November, dan sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan masuk bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun baru 2023. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberi kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa istiqamah di jalannya dan kita bisa meraih derajat takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan pergantian hari, dengan pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun, menunjukkan bahwasanya semakin hari usia kita semakin bertambah, dan hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang. Kita harus menyadarinya, dan kita harus senantiasa ingat bahwasanya semuanya makhluk yang bernyawa akan mendatangi kematian dan akan berjumpa dengan pencipta alam semesta ini. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amaliyah-amaliyah yang baik, amal-amal saleh. Dengan melakukan itu semuanya, tidak lain dan tidak bukan kita mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, dan takut melakukan dosa, kemudian berbuat baik kepada sesama. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan kita menyadari bahwasanya banyak amal ibadah kita yang masih kurang, banyak perbuatan baik kita yang masih di bawah standar, masih di bawah, belum mendekati kesempurnaan, maka seyogyanya kita banyak-banyak beriman, banyak-banyak bertakwa kepada Allah dengan melakukan amal saleh, dengan senantiasa melakukan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan di dunia ini adalah orang-orang yang senantiasa melihat ke dalam dirinya, mengoreksi dirinya, dan melakukan amal ibadah untuk persiapan dia ketika dia meninggal. Dan ada orang yang sangat tidak cerdas, orang yang merugi. Orang-orang yang bagaimanakah orang yang merugi? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang tidak cerdas, orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengikuti hawa
hawa nafsunya, mengikuti keinginan jeleknya, senantiasa melakukan hal-hal yang buruk, tapi dia berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah termasuk orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, hingga disebutkan di dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Sangat beruntung bagi orang-orang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri daripada memperhatikan orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk mengoreksi diri kita sendiri, menghitung atau menghisab diri kita sendiri. Amal ibadah apakah yang sudah banyak kita lakukan? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ibnu Umar berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidis sabil." Jadilah kamu semuanya menjadi orang-orang yang hanya sebatas numpang lewat di dunia ini. Jadilah orang-orang yang asing, yang hanya memperhatikan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini adalah suatu nasihat yang sangat cerdas sekali, di mana kita disuruh untuk memperhatikan kampung akhirat kita, namun kita tidak melupakan kehidupan di dunia kita. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama adalah senantiasa kita bertobat kepada Allah dari kelalaian hati kita, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dari maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, kembali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan sayang, yaitu orang-orang yang beriman. Taubatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan taubat yang kalian lakukan, bisa jadi akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang pertama adalah senantiasa kita bertobat kepada Allah dari kelalaian hati kita, yang mana hati kita senantiasa hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Kita bertobat kepada Allah dengan memohon ampunan kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yawmi atamarrah, karena saya sendiri, kata Rasulullah sendiri bertobat kepada Allah dalam setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah adalah anjuran atau perintah Allah dan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana caranya kita bertaubat? Langkah pertama adalah senantiasa kita mengistiqomahkan istighfar. Astaghfirullahalazim,
atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau yang panjang sekalian astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Senantiasa kita melafalkan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa astaghfirullah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang terhadap hambanya dan mengampuni atas dosa yang dia minta untuk bertaubat. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah, bahkan dengan kita memohon ampun kepada Allah akan menjauhkan malapetaka dan mara bahaya. Hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan mengazab, akan mencelakakan suatu kaum, akan menyiksa suatu kaum kalau di dalamnya banyak orang-orang yang istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama yang kita lakukan, senantiasa banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi langkah yang harus kita lakukan? Kita tingkatkan iman kita dengan memperbanyak taklim, dengan memperbanyak ilmu agama, mencari ilmu agama. Kadang-kadang kita senantiasa disibukkan dengan sifat malas ketika ada taklim, ketika ada pengajaran ilmu agama, kita kadang-kadang cenderung ogah atau tidak mau melakukannya. Padahal baginda Rasulullah mensinyalir bahwasanya orang-orang yang taklim adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang baginda Rasulullah sabdakan, man taba wa lam yata'allam falaysa bitaibin, barang siapa yang bertaubat kepada Allah tetapi dia tidak mau taklim, tidak mau belajar ilmu agama, maka dia tidak bagian daripada orang-orang yang bertaubat. Kenapa demikian? Karena ketika kita taklim, hasilnya kita mengetahui cara untuk beribadah kepada Allah dengan benar sebagaimana yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita taklim menuntut ilmu, akhirnya kita mengetahui cara sholat dengan benar. Kita ketika sholat mengucapkan takbir Allahu Akbar, tidak hanya diam saja. Ketika sholat kita mengucapkan Al-Fatihah, tidak diam saja. Ketika kita sholat mengucapkan tasyahud, ketika kita sholat mengucapkan salawat, ketika kita sholat mengucapkan salam. Karena ini adalah bagian daripada rukun yang harus kita lakukan. Sering kita jumpai orang yang sholat tidak mengucapkan takbir, tidak menyuarakan takbir, tidak membaca Al-Fatihah, tidak mengucapkan tasyahud, tidak mengucapkan salawat, dan bahkan tidak mengucapkan salam. Sayang sekali ibadahnya, karena dia tidak melakukan rukun sholat, maka bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya taklim adalah salah satu syarat untuk bertaubat kepada Allah. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita istighfar, kemudian taklim? Senantiasa memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, wa man kana wa lam yazid fil ibadati falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi ibadahnya pas-pasan saja, tidak bertambah, maka dia tidak disebut sebagai orang yang bertobat.
ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah karena kesalahan yang pernah kita lakukan, ketika kita sudah ta'lim untuk memperbanyak amal ilmu agama, maka setelah kita ta'lim, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita melakukan 3 hal itu saja, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya.